Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ini sahabat pendengar pemirsa? Di mana saja Anda berada, saatnya kita masuk dalam program Dinamika Jawa Timur. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Mei 2021, yang juga diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nanti tema kita bukan soal pers gitu ya, tapi yang pasti kami menyampaikan selamat untuk rekan-rekan dan juga insan pers karena hari ini terkait dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Tema kita nanti adalah antara India dan Indonesia, samakah penyebabnya? Ini terkait dengan COVID-19 ya. Nanti insya Allah narasumbernya ada dua, yaitu yang pertama adalah Dr. Joni Wahyu Hadi, SPBSK. Beliau ini Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada Profesor Teresia Indah Budi, MKes. Beliau adalah Koordinator Program Studi Imunologi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER. Di mana untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda dengarkan secara serentak di beberapa LPPL dan juga LPS yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Di antaranya bisa Anda dengarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Ladang, Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Radio Pradia Suara Tuban. Dan nanti Anda juga tentunya bisa berinteraksi bersama kami di WA 0811 309 1009 atau on air juga boleh di 031 896 1514. Sekali lagi, di program Dinamika Jawa Timur, tema kita adalah antara India dan Indonesia, samakah penyebabnya? Terkait dengan COVID-19 bersama Dr. Joni Wahyu Hadi, SPBSK, Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, dan Profesor Teresia Indah Budi. Beliau adalah Koordinator Program Studi Imunologi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER. Bersama saya Panji, dan saya sudah tersambung dengan kedua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Joni, kemudian ada juga Profesor Teresia Indah Budi, Prof. Teri. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ini. Dr. Joni, Prof. Teri, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat. Sehat. Luar biasa, terima kasih untuk waktunya, Dr. Joni, Prof. Teri, berkenan di hari Senin, biasanya hari orang untuk melakukan aktivitas ini, meluangkan waktu untuk memberikan edukasi dan juga wawasan kepada masyarakat terkait upaya percepatan dan juga sampai dengan sekarang ini COVID-19 seperti apa di Indonesia dan di Jawa Timur pada khususnya. Nah, sebelum kita nanti banyak membahas tentang, kalau boleh dikomparasikan antara India dan Indonesia ini ya, tentang penanganan COVID-19 ini, saya lebih dulu ke Dr. Joni, Prof. Teri, mohon izin. Dr. Joni, sampai sejauh ini, karena jenengan juga adalah Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19, penanganan COVID-19 di Jawa Timur seperti apa? Karena kita tahu memang Jawa Timur kalau diperbandingkan dengan beberapa bulan lalu, ini kan rankingnya sudah turun nih. Dari biasanya ranking 2, ranking 3, sekarang ada di ranking 4, sesudah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini luar biasa, sepertinya sudah mulai melandai. Tapi kalau ke depan ini agendanya atau penanganannya seperti apa lagi nih, Dr. Joni? Monggo, Dok. Iya, jadi alhamdulillah suara saya terdengar bagus ya? Iya. Ya. Jadi alhamdulillah Jawa Timur sekarang sudah posisinya lebih baik daripada fase-fase yang lalu. Pertambahannya sudah melandai. Namun tetap harus diwaspadai, pada minggu-minggu terakhir ini ada sedikit peningkatan.
Yang biasanya tambahan barunya itu sekitar 200 lebih, ini sudah ada sekitar 200, 300, 200 lebih sedikit. Jadi ini perlu diwaspadai. Jadi, karena memang ada peningkatan mobilitas dari orang-orang yang biasanya mobilitas itu diikuti dengan pelonggaran dari protokol kesehatan. Oleh karena itulah maka kita semuanya harus waspada. Jangan sampai terjadi apa yang kita alami pada bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari kemarin. Jadi alhamdulillah Jawa Timur sudah demikian. Namun masyarakat tetap harus waspada. Waspada betul. Menegakkan protokol kesehatan itu penting. Lebih penting dari vaksinasi. Saya kira itu dari awal, Mas. Baik. Ya, untuk ke depan ini kan sudah mulai ada mungkin boleh dikatakan pergerakan massa yang dalam tanda kutip seperti orang mau merayakan momentum Lebaran, kemudian sekarang ini juga banyak mal-mal atau plaza yang juga mulai dikunjungi oleh orang untuk beli makanan atau baju baru atau macam-macam begitu ya. Apakah ini juga menjadi kekhawatiran juga ini, Prof? Nanti takutnya muncul penambahan kasus baru nih, Dr. Joni. Iya betul. Jadi untuk kota-kota besar, Surabaya contohnya, ini lumayan bagus ya. Jadi kalau kami setiap minggu itu melakukan evaluasi PPKM Mikro ini. PPKM Mikro ini suatu pendekatan yang bagus. Jadi menurut Pak Menkes, PPKM Mikro ini justru kita benchmark dari India. Pada saat itu bulan-bulan yang lalu kan India bagus sekali, bisa mengontrol penambahan kasus. Apa yang terjadi di sana metodenya adalah micro lockdown. Jadi lockdown di daerah-daerah tertentu yang penambahan kasusnya banyak. Kemudian kita adopsi, di Indonesia diterjemahkan sebagai PPKM Mikro. PPKM Mikro oleh Pak Menteri Dalam Negeri justru diperkecil lagi. Jadi kalau dulu lebih dari 10, satu RT itu merah, sekarang lebih dari 6 ya, 6 ke atas ada keluarga yang positif itu merah. Ini pendekatan yang memang seharusnya demikian. Jadi pendekatan epidemiologis, surveillance yang terus-menerus, pengamatan dalam satu wilayah tertentu, melakukan isolasi, karena kuncinya itu isolasi. Kunci dari penanganan pandemi flu, ini flu kan, jenis flu, ini harus diisolasi. Pisahkan antara yang sakit, antara pembawa penyakit dengan orang normal. Jadi ini kuncinya demikian. Terus menurun, alhamdulillah. Nah ini ke depan mikro PPM ini terus dilakukan, sekarang yang ke-6. Ada beberapa daerah yang memang agak naik, khususnya di luar-luar apa namanya ring, kalau dulu istilahnya Surabaya Raya ya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu agak naik. Ini bisa dipahami karena mulai datangnya apa namanya kawan-kawan TKI dari luar negeri, mulai mobilisasi dari kota besar, dari DKI, dari pusat-pusat kota yang pulang lebih awal, mobilisasi dari para tenaga kerja yang bekerja di luar kota. Ini juga harus diwaspadai. Jawa Timur di bawah komando Ibu Gubernur juga sudah melakukan karantina. Jadi sekarang siapapun yang keluar dari yang datang dari luar negeri itu dilakukan karantina selama 5 hari, kemudian dilakukan tes PCR pada hari pertama. Kemudian apabila negatif, maka beliau itu bisa dijemput oleh kabupaten setempat. Kemudian di sana juga harus dikarantina lagi untuk digenapkan 5 hari, kemudian dicek di PCR lagi. Hasil positif dari PCR akan kita lakukan isolasi. Dan kalau dia positif kita lakukan isolasi, dan hasilnya juga kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari WHO, kita lakukan sequencing, ya, genomic sequencing, whole genome sequencing, untuk mengetahui apakah yang positif ini membawa mutan dari luar negeri. Karena sudah ada, Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan ada 8 mutan yang diketemukan, dan di Surabaya di Rumah Sakit Sutomo juga kita sudah temukan mutan yang dari Eropa. Jadi ini harus hati-hati. Cuma yang dari India belum, moga-moga tidak ada. Karena di India itu di samping karena kerumunan massal,
Di sana itu vaksin sudah tercapai cukup banyak, 100 juta lebih. Orang merasa kebal, kemudian juga sudah bisa mengontrol melalui micro lockdown. Belum selesai betul, mereka lengah mengadakan kegiatan-kegiatan dengan tidak menggunakan protokol kesehatan. Bisa kita lihat di beberapa YouTube maupun di beberapa media. Ya. Akhirnya terjadi apa yang disebut dengan tsunami COVID. Jangan sampai Indonesia seperti itu. Iya, belajar dari kasus yang terjadi di India, kita tahu di bulan Maret tahun 2021 itu kan mereka untuk kasus COVID itu kan sempat melandai juga ya, bahkan dikabarkan untuk penambahan kasus baru tidak signifikan. Tapi luar biasanya di April sampai Mei ini, bahkan sampai dengan sekarang ini, informasi yang saya dapat dari berbagai media massa, tercatat 400.000 kasus positif COVID per hari. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu kisaran antara 10 ribuan kasus positif per hari. Nah, apa yang bisa kita petik dari India kalau kita kaitkan dengan negara kita yang notabene juga penduduknya banyak ini, Dr. Joni? Ya, saya kira strategi pemerintah sudah betul. Beberapa hari, 2 hari yang lalu saya ikut VidCon dengan Bapak Presiden, mendampingi Ibu Gubernur dan Forkopimda. Saya kira arahan Pak Presiden sudah harus dilaksanakan. Nomor 1, batasi pertemuan massa, artinya jangan sampai ada perkumpulan-perkumpulan, artinya orang-orang jangan sampai berkumpul dalam jumlah banyak, kemudian pasti kalau berkumpul dalam jumlah banyak itu melonggar protokol kesehatan. Karena itu sebagai media penularan yang paling efektif. Jadi apalagi kalau di masa-masa Lebaran ini ada mudik, di rumah merasa semuanya tidak sakit. Nah, kemudian berkomunikasi, kalau di rumah kan hampir selalu tidak pakai masker. Padahal karakteristik dari virus ini, orang yang sakit itu bisa menularkan, orang yang nampaknya tidak sakit itu juga bisa menularkan, yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Justru ini yang besar OTG ini. Jadi virus ini luar biasa. Jadi kalau kita belajar interaksi antara host, agent, dan environment, jadi ini yang sebagai hostnya manusia, tapi manusia juga sebagai perantara, sebagai vektor. Dan yang khas, manusia yang nampak sehat itu bisa menularkan kalau dia sebagai pembawa. Nah, ini yang berbahaya sekali. Jadi kalau kita sebutkan karena negara kita bukan negara kaya, jadi kondisi ekonomi juga harus kita perhatikan, maka gas dan rem itu harus betul-betul balance. Bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi tetap protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Yang kedua langkahnya adalah vaksinasi. Walaupun kita tahu vaksinasi itu dimanapun tidak bisa 100% mencegah, tapi vaksinasi bisa meningkatkan kekebalan kita ya, terhadap strain-strain yang ada. Kalau terjadi mutasi, memang secara ilmiah strainnya beda, bisa efektivitas imunisasi beda. Namun ini penting. Paling tidak bila sudah divaksin, tubuh sudah mengenal bahwa ada virus COVID yang masuk, kemudian dia mengeluarkan pertahanan tubuh. Ternyata pertahanan tubuhnya tidak hanya yang spesifik, tapi yang non-spesifik. Jadi pertahanan tubuh itu ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Saya umpamakan yang spesifik itu katakan Kopassus, ya, pasukan khusus begitu, atau Densus 88, itu kan spesifik terhadap teror. Tapi kita juga punya pasukan yang non-spesifik. Non-spesifik itu di tubuh kita cukup banyak. Itu juga menguntungkan bagi yang bersangkutan. Nah, jadi vaksinasi, kemudian pembatasan sosial dengan ada SE dari Menteri Dalam Negeri, ada SE dari Gubernur, SE dari Bupati, ya, keputusan Bupati bagaimana mengatur itu. Kemudian dari kepolisian dan tentara, kawan-kawan juga, dan Satpol PP melakukan restriksi-restriksi ya. Kemudian ada beberapa pengaturan lalu lintas, beberapa pembatasan-pembatasan. Tujuannya sebetulnya untuk menghindari pengumpulan massa yang nanti bisa menyebabkan longgarnya protokol kesehatan. Mas, saya sangat khawatir sebagai
membantu gubernur dalam rangka mengendalikan COVID ini justru di tahun 2021 ini. Pada tahun 2020, walaupun kita mengalami hal yang luar biasa, tetapi kita mendapat banyak sekali bantuan. Dana pemerintah juga masih lumayan besar, bantuan swasta juga masih cukup besar. Memang pada saat tahun 2020 kita belum berpengalaman ya, sehingga terjadi kenaikan-kenaikan yang tidak kita inginkan, yang kita prediksi. Tetapi di tahun 2021 ini sumber daya kita sudah sangat terbatas. Bantuan dari masyarakat saya kira juga sudah sangat terbatas. Jadi kalau kita mengalami hal yang sama saja dengan tahun 2020 pada bulan November, maka kesulitan akan luar biasa kita hadapi. Jadi saya berdoa moga-moga masyarakat patuh dengan himbauan pemerintah sehingga kita tidak mengalami lagi apa yang terjadi pada bulan November, Desember, Januari. Iya. Sungguh mengerikan. Baik, jadi mungkin juga perlu kita pahami semua khususnya di masyarakat ya Dr. Joni ya, bahwa meskipun sudah divaksin bukan berarti kita abai terhadap protokol kesehatan, karena vaksin itu juga bukan 100% bisa mengcounter kita dari COVID-19, begitu Dr. Joni ya? Ya, betul. Baik, saya ke Prof. Teresia Budi. Prof Tere, suaranya tidak terdengar ini, Prof. Ada gangguan datanya? Ji. Prof. Tere, bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Bisa, maaf. Alhamdulillah bisa nyambung kembali. Ji, Ya, Prof. Tere, ini pertanyaan dari saya dan juga mungkin masyarakat awam tentang COVID ini ya. Nah, pertanyaannya itu biasanya munculnya begini. Apakah COVID-19 itu bisa hilang, Prof? Nah, itu pertanyaan yang selalu ditanyakan dan selalu sulit untuk dijawab. Ya, sebenarnya ya, kalau misalnya masyarakat itu benar-benar mau patuh ya, sebenarnya kan sekarang sudah diketemukan vaksinnya, sudah didapatkan banyak vaksin ya, jenis-jenis vaksin ya, baik dari luar negeri maupun di Indonesia juga sudah mulai berkembang kan ini, sudah mau dibuat vaksin yang sesuai dengan orang Indonesia ya. Harapannya bisa ya, karena vaksin itu kan tujuannya untuk membentuk antibodi, jadi untuk melawan virus tersebut atau menetralkan virus tersebut atau menghilangkan virus tersebut ya, mengeliminasi virus tersebut ya. Harapannya bisa ya, pasti bisa ya, tapi sekarang kita kembali lagi kepada masyarakat itu ya. Kalau tadi ya sudah diterangkan oleh Dr. Joni ya, bahwa masih banyak kasus yang OTG ya, orang-orang yang kelihatannya sepertinya sehat tapi sebenarnya dia membawa virus. Nah, ini kalau mereka tidak menyadari hal ini ya, kemudian menularkan ke yang lainnya, ya ini yang bisa memutus rantai vaksin itu tadi. Karena begini, vaksin ini kan tidak bisa diberikan dalam satu waktu kepada seluruh rakyat Indonesia kan, tidak bisa, kan bertahap ya. Dengan bertahap, pasti prosesnya juga sebagian masih divaksin, sebagian belum, kan seperti itu. Nah, kalau yang belum divaksin ini ya, kemudian juga tidak menyadari bahwa dia belum punya antibodi, nah ini bahayanya bisa tertular, gitu ya. Nah, harapannya terbentuknya vaksin ini kan bisa terbentuk herd immunity ya, artinya bahwa imunitas nanti secara sosial itu bisa terbentuk seperti itu. Nah, kalau masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dan juga masih belum menyadari tentang keberadaan virus ini bahaya gitu ya. Nanti selesai virus ini diketemukan vaksinnya, timbul lagi virus yang lain ya, kemudian mutasi lagi, apalagi jenis virus ini adalah jenis virus yang sangat mudah mutasi gitu ya. Nah, bisa mutasi ke bentuk yang lain. Nah, inilah yang berbahaya itu ada di situ.
Nah, sebenarnya banyak faktor sih yang menyebabkan kenapa virus itu bisa berubah-berubah ya, banyak faktor juga ya, bisa jadi dari faktor hostnya sendiri ya, faktor manusianya, bisa dari faktor eksternalnya gitu ya. Jadi kalau itu dipahami oleh masyarakat Indonesia ya, ini tugasnya Dokter Joni ini yang sangat berat ya. Jadi selalu mensosialisasikan ya bahwa harus paham tentang virus ini ya. Jadi masyarakat Indonesia harus bisa menjaga dirinya sendiri tadi ya, dari faktor host itu bisa dari sistem imunnya ya, sistem imun tadi yang ada dikatakan ada sistem imun alami, sistem imun adaptif atau spesifik. Nah, kita harus bisa meningkatkan sistem imun alami kita. Jadi kalau bisa masyarakat ini sudah mulai bisa membangkitkan sistem imun alami. Ya sebenarnya sih masyarakat Indonesia ini sistem alaminya lebih bagus daripada orang-orang di daerah yang misalnya yang bukan iklim tropis ya, karena iklim tropis ini sebenarnya punya kemampuan untuk melawan tubuh kita ini ya, karena banyak sinar matahari ya, sebenarnya punya kemampuan. Tapi kembali lagi itu tadi ya, karena virus ini mudah bermutasi ya, kemungkinan bisa virus ini akan berubah lagi. Nah, juga selain itu dipengaruhi juga untuk faktor demografinya. Nah, virus ini juga di tempat yang berbeda, dia ini akan membentuk yang berbeda pula, gitu ya. Begitu pula dengan sistem imun kita. Sistem imun kita ini seperti sel yang bisa dididik ya. Artinya kalau kita buat sistem imun kita ini menjadi baik, dia akan menjadi baik. Tapi kalau kita buat tidak baik, ya dia menjadi tidak baik. Oleh karena itu harus mulai bisa mendidik sistem imun kita ini menjadi baik. Jadi dari faktor host tadi, bisa dari faktor-faktor eksternal, ya, bisa juga dari faktor-faktor kebiasaan atau gaya hidup. Ini juga mempengaruhi sistem imun kita. Nah, gaya-gaya hidup yang tidak baik, ya. Tadi pagi saya dengarkan di radio suara ini ya, bahwa merokok, gitu ya. Ya kalau bisa dikurangi lah ya, dikurangi atau bagaimana caranya merokok dengan sehat, nah, gitu ya. Ada orang yang tidak bisa dicegah soalnya ya merokok itu ya, ya. Tapi merokoklah dengan cara yang sehat, kayak gitu. Juga faktor kebiasaan-kebiasaan mungkin suka begadang dan sebagainya ya, tidak bisa mengatur pola tidur, pola istirahat seperti itu ya. Itu juga sangat mempengaruhi. Jadi banyak sekali faktornya, Mas, yang bisa menyebabkan menurunnya sistem imun alami kita. Begitu pula banyak faktor yang bisa menyebabkan perubahan dari virus tersebut ya. Juga masih ada lagi faktor genetik misalnya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan itu. Jadi ya memang bukan dikatakan tidak mungkin bisa hilang ya, tapi kita memang harus berusaha untuk bisa membuat virus ini hilang gitu ya. Dan dengan cara yang itu tadi ya sudah disebutkan ya oleh Dokter Joni, banyak sekali cara-cara yang dilakukan dan itu harus dipatuhi. Tidak boleh hanya dipakai sebagai apa ya, karena masyarakat kita mungkin ya masih kurang menyadari bahwa virus ini ada dan berbahaya gitu ya. Nah, ini yang harus segera dipahami. Kira-kira itu, Mas. Iya, baik. Prof. Terry, kalau tadi sempat disinggung oleh Dr. Joni, ada mutan-mutan baru atau mutasi-mutasi baru dari COVID atau virus corona ini sendiri ya. Nah, kalau misalnya virus atau corona atau juga COVID-19 ini melakukan mutasi begitu ya, apakah treatmentnya juga akan berbeda ini? Juga misalnya vaksinnya akan berbeda, kemudian ada juga yang mengatakan kalau mutasi baru ini kabarnya lebih strength, lebih kuat, bahkan juga lebih mematikan ini, Prof. Terry. Ya, kabarnya gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Ya, memang kemarin saya lihat yang di India itu mutasi jadi B117 kalau nggak salah ya. Itu tapi
kita juga tidak tahu ya apakah itu strain itu sudah benar-benar bisa di mapping ya, karena kita harus mapping juga ya. Kalau virus itu berubah ya, pasti dia juga punya nukleotida yang berbeda lagi. Ya, namanya juga mutasi pasti berbeda lagi. Jadi RNA-nya berbeda. Mungkin DNA-nya juga akan berbeda. Kalau berbeda ya otomatis dia punya perilaku yang berbeda. Karena dari DNA itu dia kemudian menjadi RNA, dan RNA ini yang ditranslasikan menjadi protein itu tadi, dan protein ini yang berperan di dalam fungsi di dalam tubuh kita. Nah, kalau DNA RNA-nya berbeda ya otomatis nanti protein-protein yang akan ditranslasikan atau yang akan berfungsi di tubuh kita juga akan berbeda. Ya dengan begitu ya pasti antibodi yang diharapkan, yang dikeluarkan juga nanti akan berbeda. Nah, apakah vaksin kita yang lama ini nanti akan berfungsi kalau misalnya strain baru tadi keluar ya? Ya pasti harus dilakukan suatu riset dulu ya. Saya tidak berani menjawab bisa atau tidak ya, tapi kalau secara teoritis virus itu, antibodi itu adalah spesifik terhadap virus tertentu ya, terhadap patogen tertentu, dan patogen yang sudah kita buat itu adalah virus corona yang tipe yang kemarin itu untuk vaksin yang sekarang ini. Nah, kalau ada tipe yang baru, berarti ya harus ada vaksin lagi yang baru untuk supaya membentuk antibodi sesuai dengan virus yang baru ini. Nah, ini yang sangat sulit. Makanya yang tadi saya katakan ya, supaya virus ini tidak berubah terus. Nanti virus ini berubah terus, dia RNA ya, mudah sekali dia berubah ya. Supaya tidak berubah-berubah, ayo kita tutup gitu ya, kita putus mata rantainya ya, buatlah supaya benar-benar virus ini sudah tidak ada lagi. Caranya seperti itu, buatlah supaya virus ini sudah tidak ada lagi, supaya dia tidak bisa mutasi lagi. Dan caranya memutus itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Joni, banyak sekali yang harus dilakukan dan masyarakat harus sadar hal itu. Kalau tidak, kita harus bekerja sama. Kalau hanya tenaga medis aja ya, kemudian pemerintah saja yang berusaha sekuat tenaga, tapi masyarakatnya slow ya, tidak peduli ya, tidak aware. Ya kayaknya kita ini kayak perang sendiri nanti ya. Nah, ini yang harus mulai disadari oleh masyarakat. Mari kita putus mata rantai ini, jangan sampai virus ini kembali lagi bermutasi seperti itu tadi. Karena begitu virus ini berada di satu host ya, masuk di dalam sel ya, dia bisa sekali berubah bila hostnya itu juga berubah. Itu. Oleh karena itu bagaimana supaya virus ini sudah tidak ada lagi di dalam host ya, tidak ada lagi di dalam sel ya, harus kita putus mata rantainya tadi. Ini yang harus kita kerjakan, Mas. Baik. Baik, Dr. Joni dan Profesor Teresia, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Dan juga untuk Anda sahabat pendengar pemirsa Jawa Timur dan di mana saja Anda berada, masih bersama program Dinamika Jawa Timur dengan tema antara India dan Indonesia, samakah penyebabnya terkait COVID-19? Bersama Dr. Joni Wahyu Hadi, SP BSK, Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, dan Profesor Teresia Indah Budi. Beliau adalah Koordinator Program Studi Imunologi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa komersial berikut ini. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza
Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong, caranya gimana? Gampang, tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo mengadakan pemilihan Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2021. Pendaftaran gelombang 2 dibuka mulai tanggal 26 April sampai 9 Mei 2021 dengan membayar biaya pendaftaran Rp60.000. Pendaftaran bisa dilakukan online dan offline sesuai dengan prosedur yang ada di Instagram @ikatan_dans DANS. Pengumpulan berkas pendaftaran offline hari Jumat, Sabtu, dan Minggu jam 4 sore sampai 6 sore di Kopo Kimi Gold. Info lengkap silakan hubungi Alfonda 081358972175 081358972175 atau Andini 081332006988 081332006988. Bisa juga follow Instagram @ikatan_dance. Pemilihan Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2021 persembahan Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo dan didukung Radio Suara Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, sexy, healthy, easy. Ada kabar gembira dari Ramayana Mall, Lebaran bahagia. Banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jeans hanya 100.000, kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece, sandal wanita hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000, pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah, dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo, Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo, juga Ramayana Bungurasi, Jalan Letjen Sutoyo Waru Sidoarjo. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan oleh Ramayana Mall. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas.
Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat nih. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik sahabat pendengar pemirsa Jawa Timur dan juga di mana saja Anda berada, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema antara India dan Indonesia, samakah penyebabnya? Ini terkait dengan COVID-19 ya. Dan narasumber Dr. Joni Wahyu Hadi, SPBSK, Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, serta ada Profesor Teresia Indah Budi, beliau Kepala Koordinator Program Studi Imunologi Sekolah Pasca Sarjana Universitas UNER Surabaya. Nah, kalau Anda melihat tayangan kami secara streaming, secara visual, baik itu di channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo atau di website suarasidoarjo.id, ini Anda kalau melihat Dr. Joni, beliaunya masih memakai uniform nakes ini, karena sehari-hari beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Ya, Dr. Joni, mengenai vaksin ini yang saat ini sedang dan masih jalan ya, ada sekitar 40 juta penduduk Jawa Timur. Itu kalau dari survei tahun 2019, kalau tahun ini berarti lebih dari itu kurang lebihnya ya. Nah, ini apakah ada target kalau vaksin COVID ini akan diberikan kepada seluruh penduduk Jawa Timur atau berapa persen begitu, Dr. Joni? Ya, jadi untuk vaksin ada beberapa yang harus kita perhatikan. Nomor satu, kalau boleh saya share screen boleh enggak ya, share Monggo, Dr. Joni silakan. Nanti untuk vaksin juga ada di dalamnya, saya coba untuk share. Jadi kalau kita bisa melihat ini sesuai dengan temanya, belajar dari India ya. Adanya COVID, tsunami COVID kalau mereka menyebutnya ya. Dan India ini vaksin sudah lebih dari 100 juta penduduknya. Jadi sudah cukup banyak sebetulnya divaksin, walaupun belum sampai ke istilahnya herd immunity itu ya. Cuma mereka sudah yakin bahwa mereka bisa mengontrolnya sehingga seperti ini. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak mendisiplinkan dalam protokol kesehatan, akhirnya terjadi kenaikan yang secara eksponensial. Celakanya peningkatan case ini selalu diikuti oleh peningkatan kematian. Itu selalu ini ya, di kita juga demikian. Nah, bagaimana kedudukan Indonesia sebetulnya sampai hari ini? Kalau bisa kita lihat, Indonesia itu hari ini seperti ini. Jadi dari kelompok negara-negara yang bisa mengendalikan virus COVID itu dibagi 3. Dinner itu yang sudah bisa mengendalikan, contohnya Taiwan. Negara kecil Vanuatu, misalkan Nigeria, New Zealand, ini sangat bagus sekali, New Zealand. Ya, dia bisa mengendalikan sampai dalam tahap yang bisa tertolerir. Ya, kita berharap seperti New Zealand. New Zealand ini mengendalikannya sebelum vaksin, ingat, sebelum vaksin ada.
Jadi sebetulnya tanpa vaksin pun, kalau kita disiplin protokol kesehatan, insya Allah bisa mengendalikan. Dengan vaksin apalagi, pasti lebih bisa. Nah, di mana Indonesia? Indonesia itu pada negara yang masih merah. Jadi need several actions atau memerlukan beberapa effort untuk mengendalikannya. Vaksinasi harus segera dan masif. Ya. Kemudian protokol kesehatan. Kemudian penyekatan atau kita namakan micro lockdown atau PPKM, surveillance ya, evaluasi secara epidemiologis dan pelayanan kesehatannya bagaimana secara terus-menerus. Kita need action. Kita sudah bisa menurunkan, tapi hari-hari terakhir kita naik. Nah, bagaimana posisi vaksin itu bisa kita lihat ini di slide saya. Vaksin kita sebetulnya sudah cukup bagus. Ya, kalau kita lihat vaksin di Indonesia itu luar biasa. Secara total Jawa Timur paling tinggi. Jadi Jawa Timur paling tinggi untuk vaksin yang pertama, yaitu sekitar 2 juta lebih. Kemudian vaksin yang kedua kita 1 juta lebih. Yang kedua ini DKI, karena DKI memang vaksinnya lebih dulu dari kita. Target dari pemerintah itu sebetulnya 70% dari total penduduk sebagai sasaran vaksin. Ini seperti ilmu yang ada, kalau 70% dari komunitas itu kebal, maka akan terjadi kekebalan yang secara keseluruhan atau herd immunity. Dulu herd immunity itu bulan-bulan Mei, Juni saya sampaikan di media. Tetapi mendapat kecaman yang luar biasa waktu itu ya. Saya masih ingat betul sampai Ibu Gubernur sampaikan ke saya, "Wis Pak, kita diem aja," sampai begitu. Karena memang herd immunity ini adalah salah satu metode dalam pengendalian pandemi, dalam pengendalian wabah. Dan vaksin sebenarnya secara histori, empirical sudah terbukti bisa mengendalikan. Contohnya polio, campak, ya, varicella itu terkendali karena vaksin. Ya. Tapi ada beda-beda proses penularannya, ada beda-beda sedikit. Tapi Indonesia sudah sangat bisa mengendalikannya. Moga-moga nanti kita bisa seperti grafik yang dimiliki oleh New Zealand itu adalah kenaikan-kenaikan, tetapi tidak signifikan. Karena kita di samping vaksin, kita juga harus melakukan surveillance secara terus-menerus. Dari sisi mikro, saya sebagai pimpinan di Sutomo, sudah membuat di Sutomo disupport oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan oleh masyarakat ruangan khusus untuk penyakit menular. Karena saya yakin COVID ini nanti akan menjadi endemis, sehingga perlu surveillance yang terus-menerus. Jadi Sutomo itu ada UGD khusus penyakit menular, ada khusus ruangan khusus untuk COVID, yang kita pisah dari perawatan yang lain. Kenapa kita buat menetap? Karena saya yakin akan menjadi demikian, dan secara ilmu seperti itu. Kita ini sudah di-expose sama penyakit baru yang disebut COVID-19 yang setiap saat harus kita tangani. Jadi kalau kita lihat grafiknya Mas, di Jawa Timur, di Indonesia dan di Jawa Timur, kita itu seperti ini yang harus kita pelajari, bahwa setiap ada pelonggaran protokol kesehatan, setiap ada kerumunan, itu selalu diikuti oleh kenaikan kasus. Jadi yang November, pasca libur panjang nasional kemarin, itu naiknya luar biasa. Kenapa luar biasa? Di samping ada kerumunan, ya, pada saat itu vaksin belum ada, kemudian pada saat itu di negara lain, di Eropa, ya, mungkin juga di India, sudah ada mutan. Dan yang paling kita takutkan, ternyata apakah di Jawa Timur sudah ada mutan? Kita sampaikan di sini ya. Di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, sekarang varian yang ada itu bukan dari Wuhan lagi virusnya, yang dari Eropa. Ya. Ini hasil dari whole genome sequencing yang dilakukan di ITD UNER. Ya. Jadi virusnya itu yang dideteksi sekarang yang dari Eropa, sedang yang mutan adalah yang dari Eropa yang kita tahu sekarang. Apakah di Surabaya khususnya sudah ada mutasi? Di Sutomo kita sudah temukan ada mutasi varian baru. Ya. Jadi ini DG614G dan G677H. Jadi mutasi itu kan hanya perubahan susunan proteinnya. Tetapi itu bisa manifestasi klinisnya berbeda. Sudah ada mutasi.
Jadi di Surabaya pun sudah ada mutasi, di Jawa Timur sudah ada mutasi. Memang belum, yang dari India belum terdeteksi. Saya berdoa tidak pernah ada yang seperti itu. Artinya bahwa boleh saya simpulkan, ya. Satu lagi informasi, ini benchmark dari Eropa, antara Belanda dan Portugal. Ini slide-nya Pak Menkes. Jadi kalau kita lihat di sini, sama-sama Eropanya, sama-sama negara maju, vaksinasi sudah masif, protokol kesehatan. Nah, bedanya di situ. Di Portugal maka mobilitas sangat dibatasi, mereka lockdown. Di Nederland, di Belanda, yang Belanda itu jagonya pengendalian penyakit, ya, jagonya pengendalian antibiotik, agak longgar. Akibatnya apa? Kasusnya di Belanda jadi lebih tinggi daripada di Portugal. Jadi Portugal pernah tinggi, kemudian belajar dari itu, maka dilakukan lockdown, dia menurun dengan cepat, tetapi Belanda naik. Ini bukti bahwa penyekatan atau menjaga mobilitas itu punya peran penting. Punya peran penting di samping ada varian baru dari virus, di samping upaya vaksinasi. Karena mobilitas selalu diikuti pengendoran dari protokol kesehatan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Mutasi sudah ada di Surabaya, sudah ada di kita, varian dari Eropa sudah ada di kita, tinggal kita menjaga jangan sampai mengendor protokol kesehatan. Nah, saya sampaikan di sini apa yang menjadi concern kita di Jawa Timur. Kalau kita melihat, ya, sama seperti yang tadi, kasus aktifnya sudah mulai menurun pada Maret-April, tapi di April akhir-akhir ini sedikit meningkat. Kematian profilnya juga sama. Ya, kematian ini 94%, riset kita itu menunjukkan bahwa yang meninggal ada yang memiliki komorbiditas, yaitu diabetes terutama, gagal ginjal, jantung. Sedang penyakit itu ada di masyarakat kita. Banyak sekali masyarakat yang itu tidak menyadarinya. Oleh karena itu, Mas, mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa potensi penyebaran COVID di Jawa Timur itu masih besar, walaupun sekarang sudah bagus. Kemudian sudah ditemukan varian mutasi baru. Kemudian sudah terjadi kenaikan kasus, perlu kewaspadaan dan disiplin di dalam penerapan micro lockdown atau disebut dengan PPKM Mikro. Ini PPKM Mikro ini sangat-sangat menurut hemat saya dari hasil evaluasi. Kami setiap minggu itu melakukan evaluasi, Bapak Bupati atau Balendak Forkopimda dari kabupaten-kabupaten dipimpin oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Timur, biasanya Pak Wakapolda dan Pak Kasdam. Beliau bertiga biasanya memimpin, kemudian kita mendengarkan laporan-laporan dari kawan-kawan kabupaten yang dalam tanda petik ada permasalahan. Terdapat potensi kerumunan massa pada fase liburan. Empiris sudah jelas bahwa setiap ada peningkatan kerumunan massa selalu diikuti peningkatan case. Nah, jangan sampai lebaran tahun ini kita mengalami hal seperti yang kemarin-kemarin. Saya tunjukkan datanya supaya para pemirsa atau yang mengikuti acara ini tahu. Ini slide dari Bapak Presiden. Ya. Jadi setiap habis ada pengendoran dalam tanda petik, ya, pengendoran atau pengumpulan massa selalu naik. Idul Fitri yang lalu naik 68 sampai 93% kasusnya, walaupun masih belum banyak waktu itu. Kemudian Agustus, libur Agustus naik 58 sampai 119%. Libur Oktober naik 37 sampai 90%. Natal tahun baru naik 37,78%. Nah, ini kasusnya sudah banyak ditambah naik. Ya. Kemudian libur Paskah kemarin itu juga naik 1,87. Nah, jangan sampai nanti libur Idul Fitri ini naik lebih tinggi lagi. Jangan sampai, karena sudah ada kenaikan sedikit. Jadi kita punya pengalaman yang seperti ini, makanya harus hati-hati betul. Larangan pemerintah itu bukan bermaksud untuk mempersulit masyarakat, tetapi kalau kita terjadi kenaikan yang seperti bulan Januari, kalau kita lihat sampai bulan Februari kemarin, maka sumber daya kita sudah sangat-sangat terbatas. Ya. Maka kawan-kawan harus betul-betul hati-hati. Ini yang terakhir peringatan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kenaikan kasus baru sudah ada.
di Indonesia, 600 sehari. Tren kenaikan kematian sudah kita temukan 20,75%. Kenaikan tren rawat inap sudah kita temukan 1,28% pada minggu ini. Peningkatan daerah berisiko tinggi juga demikian ya. Zona merah 18 April itu 6, 25 April 19. Zona orange juga demikian, 18 April itu 322. Kemudian 25 April 347. Keterisian rumah sakit naik dalam satu hari. Ya, naik terus baik rumah sakit BUMN, rumah sakit dari Kemkes maupun rumah sakit TNI dan Polri. Walaupun di Jawa Timur rumah sakit masih dalam tahap tertoleransi. Ini kami sampaikan datanya untuk Jawa Timur. Rumah sakit di Jawa Timur. Nah ini untuk rumah sakit di Jawa Timur masih kurang dari 60%, baik ICU maupun ruang isolasinya. Masih 41% untuk bor ICU, kemudian bor isolasi masih 26%. Tetapi kalau bisa ini terus turun, seperti grafik yang kami buat dari evaluasi PPKM 1 sampai PPKM ke-6 ini, PPKM mikro yang ini. Moga-moga saja. Satu lagi yang harus diwaspadai, ini namanya rate of transmission. Jadi rate of transmission bila kurang dari 1, maka kita optimis kasus akan habis dalam waktu tertentu. Tapi di Jawa Timur hari ini rate of transmission-nya 1,04. Artinya kalau ini tidak diturunkan, dalam waktu 2 minggu lagi jumlah kasusnya akan doubling, akan menjadi 2 kali lipat. Karena masa inkubasinya sampai dengan 2 minggu. Jadi rate of transmission-nya ini harus diturunkan. Bagaimana caranya? Dengan surveillance, dengan isolasi, karantina yang bagus, mencegah penular-penular atau pembawa penyakit menularkan ke orang lain. Jadi Jawa Timur dalam tanda petik harus perlu effort yang luar biasa. Saya kira itu Mas yang bisa kami sampaikan. Dr. Joni. Baik, saya sekarang waktunya untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA 0811 309 1009. Saya coba cek redaksi. Rika? Baik, ada 2 pertanyaan dari WA redaksi, yaitu dari Cindy di Wari. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya tidak memiliki gejala, namun saya merasa terpapar COVID-19? Apakah perlu melakukan karantina mandiri? Yang kedua dari Waris di Sedati. Kan saya sempat melihat berita dari India yang katanya jenazah COVID-19 itu dikremasi massal. Apakah asap atau api yang terkena angin dari pembakaran tersebut tidak berpotensi menyebabkan penularan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang disampaikan oleh redaksi dari sahabat pendengar yang sudah masuk lewat WA. Kemudian ini saya sampaikan pertanyaan juga Dr. Joni Prof. Tere lewat channel YouTube, diantaranya ini dari Titis Atala. Mohon maaf dokter, izin bertanya, kalau sudah vaksin apa boleh melintas antar kota saat lebaran? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Kun Irianto, mohon izin Prof. Tere tadi disampaikan gunakan pola merokok dengan sehat. Mohon penjelasan dan contoh merokok dengan sehat. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya ini lewat WA maupun juga di komen di channel YouTube. Saya persilakan Dr. Joni terlebih dahulu, maka dokter. Ya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau merasa kita terpapar? Jadi ada 2 hal yang harus kita waspadai. Kalau kita misalkan ya berdekatan dengan orang yang positif coronavirus, baik itu mengejala apa tidak, sebaiknya ya sesegera mungkin kita dalam tanda petik mengkarantina diri dan melakukan checking. Checkingnya ada 2, yaitu checking gejala klinis yang ada di kita sendiri, apakah kita ada batuk, apakah kita ada gangguan dari penciuman yang sering ya, gangguan dari saluran cerna, atau kita ada panas ya. Kalau toh itu tidak ada, juga kita tetap harus diwajibkan untuk melakukan pengecekan secara laboratorium ya. Laboratorium itu bisa dilakukan pemeriksaan darah, kemudian juga torak foto dada, dan swab. Yang menjadi pedoman dari WHO sampai hari ini adalah
swab PCR ya, polymerase chain reaction. Jadi swab dari nasofaring, dari hidung, ujungnya hidung sama tenggorokan itu untuk diperiksa secara molekuler. Itu yang masih menjadi standar gold standar dari WHO. Ya. Di kami juga masih menggunakan itu. Nah, kalau dia positif maka kita ya pasti tertular. Kalau dia negatif belum tentu, ya, perlu dievaluasi lagi nanti beberapa hari, biasanya kita 3-5 hari lagi kita swab ulang. Karena belum tentu swab negatif ya itu 100% tidak tertular, belum tentu. Karena memang ada sensitivity-nya tidak sampai 100%. Jadi menurut hemat saya siapa tadi Mbak penanya itu harus melakukan pemeriksaan swab PCR. Kemudian yang kedua, asap. Jadi alhamdulillah virus ini kalau di luar tubuh manusia itu sangat fragil. Jadi dengan suhu yang dikatakan lebih dari 60 derajat, kalau alkohol lebih dari 70%, itu mati, pretel dia. Karena sebetulnya virus ini hanya susunan protein yang dilingkupi oleh lemak. Jadi kalau ada kena suhu tinggi, itu pretel dia menikmati. Kemudian juga kalau dia kena cairan alkohol misalkan 70% dia hilang. Dan yang terakhir, jadi asap tentunya karena dia produk dari suhu tinggi pasti dia sudah, secara teoritis dia sudah rusak virusnya ya. Nggak tahu nanti kalau virusnya mutasi yang baru lagi ya. Kemudian yang terakhir tentang vaksin apakah bisa lintas daerah, tadi saya katakan vaksin tidak memproteksi 100%. Jadi di India yang bisa kita lihat vaksin sudah merasa sudah terproteksi, kemudian melonggarkan protokol kesehatan. Apa yang terjadi? Yaitu penularan yang luar biasa, justru malah virusnya makin kuat, virusnya makin infeksius. Ya, karena memang itu perlu menjadi kewaspadaan kita. Virus RNA atau virus di SARS-CoV-2 ini adalah jenis RNA single stranded, pekerjaannya yang mutasi. Virus ini sudah pekerjaannya mutasi, begitu dia bertempur dengan tubuh kita atau bertempur dengan lingkungan ada masalah dia mutasi. Itu sudah pekerjaannya dia. Jadi tidak heran ada mutasi, kok banyak mutasi. Memang ya itu pekerjaannya virus. Jadi saya kira walaupun sudah vaksinasi tetap protokol kesehatan ditegakkan. Ya, kalau toh harus bepergian, pemerintah juga tidak melarang 100%. Kalau sakit, ada kematian, kalau keperluan khusus juga perjalanan dinas juga diperkenankan, tetapi protokol kesehatan tetap harus ditegakkan. Saya kira itu, Mas Panji. Dr. Joni. Nah, pertanyaan berikutnya, tanggapannya ini Prof. Terry. Ya, terima kasih Mas Panji. Pertanyaannya pasti ini orang sangat tergelitik ya. Betul. Ibaratnya kariesnya tinggi ini. Merokok kok sehat gitu ya. Karena banyak sekali orang ini kalau disuruh berhenti merokok, mereka saya lebih baik nggak makan daripada tidak merokok. Banyak yang punya alasan seperti itu ya, Mas Panji ya. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit tentang yang vaksin tadi ya. Kalau sudah divaksin boleh nggak pergi keluar gitu ya. Jadi sudah diberikan penjelasan oleh Dr. Joni, tapi saya ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada masyarakat ya supaya tahu bahwa orang kalau divaksin ya hari ini divaksin bukan kemudian hari itu juga terbentuk antibodi, tidak seperti itu ya, bukan simsalabim ya. Jadi kebanyakan orang itu seperti itu, begitu dia divaksin dia merasa bahwa tubuhnya sudah ada antibodinya, jadi sudah merasa kuat sehingga dia boleh pergi kemana-mana dan merasa dia sudah sehat. Padahal untuk terbentuk antibodi itu perlu waktu, minimal itu 2 minggu. Karena untuk terbentuknya imunoglobulin G yang bagus itu sampai minimal itu 2 minggu. Dan itu pun setiap orang tidak sama. Ada orang yang 2 minggu dia sudah terbentuk atau bahkan kurang dari 2 minggu sudah terbentuk. Tapi ada orang yang lebih dari 2 minggu, ada yang sampai 3 minggu. Ya makanya ada booster itu ya, diberikan booster supaya semakin meningkat. Nah, oleh karena itu kalau habis divaksin ya hari ini jangan terus kemudian merasa sehat ya. Artinya jangan kemudian merasa kebal terhadap virus ya, jangan ya. Jadi tunggu sampai terbentuk antibodi, gitu ya. Ini mungkin yang bisa saya tambahkan ya, Mas, tentang tadi ya vaksin. Kemudian tentang merokok ya,
Nah, ini sebenarnya merokok ini bahayanya bukan hanya untuk yang merokok, tapi untuk yang di sekitar merokok itu pun juga berbahaya. Karena apa? Dari rokok itu sebelum dibakar tuh ada nitrosaminnya ya. Itu nitrosamin itu juga sangat potensial ya menjadi penyebab sistem imun kita menjadi tidak baik. Kemudian asapnya yang dikepulkan itu juga bisa menjadi pemicu juga karena dia adalah bahan-bahan yang sifatnya itu sangat reaktif ya, bisa merubah sistem sel di dalam tubuh kita, bahkan menjadi salah satu penyebab kanker ya. Jadi maksud saya kalau ingin merokok sehat ya harus mulai mengurangi lah. Mungkin merokok itu hanya sekedar untuk misalnya ada beberapa orang yang kalau habis makan itu dia harus merokok. Saya sendiri nggak tahu ya kenapa seperti itu ya, karena mungkin sudah edik ya, kebiasaan ya. Jadi ya sudah cukup, jangan setiap saat merokok, misalnya cukup aja sehari 1 kali, dan merokoklah di tempat yang khusus untuk merokok. Jadi carilah tempat yang khusus untuk merokok yang tidak menularkan kepada orang lain. Atau saran saya ya, kalau merokok itu di luar di udara terbuka aja. Jadi biarkan di tempat terbuka tapi jangan di kerumunan orang ya, di tempat terbuka yang dimana tempat itu bebas dari orang lain. Supaya apa? Supaya asap-asapnya itu tidak mengena orang lain atau kembali kepada diri kita lagi ya. Karena asap rokok itu sangat berbahaya. Baik. Kan yang lebih potensial itu adalah asap rokoknya. Jadi itu kira-kira yang sehat merokok ya, Mas Panji ya. Ya syukur-syukur kalau tidak merokok sama sekali ya, karena lebih sehat dari fisik dan juga sehat di ukuran dompet ini. Dan ini terakhir, karena waktu kita juga terbatas dan ditutup oleh Dr. Joni, ini yang kita cukup apresiasi dari pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk memberikan kebijakan, yakni melakukan larangan mudik ya, karena ketika ada liburan begitu biasanya ada triggernya, jadi kenaikan kasus ini juga cukup tinggi. Nah, dalam hal ini apa ini yang pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua ini, Dr. Joni, untuk antisipasi terkait dengan libur Lebaran ke depan supaya masyarakat tidak abai dan juga tidak acuh terhadap protokol kesehatan ini. Monggo Dr. Joni. Terima kasih. Jadi terima kasih tadi Prof. Tere sudah menambahi tentang vaksin. Memang demikian adanya ya. Jadi harus hati-hati. Jadi untuk kebijakan pemerintah yang melarang mudik ini ya, saya kira ini bentuk kasih sayang pemerintah pada masyarakat. Jangan diartikan yang lain. Memang ada konsekuensinya sehingga pergerakan ekonomi menjadi menurun. Tapi pilihannya sudah disampaikan oleh beberapa kali di media dari Pak Presiden, antara gas dan rem ini harus balance. Gasnya itu adalah pemulihan ekonomi. Kemudian remnya adalah protokol kesehatan. Ini harus betul-betul diatur sedemikian rupa. Karena kalau kita dalam tanda petik harus kenaikan dari pertumbuhan ekonomi, masyarakat perlu ekonomi, ya memang betul. Tetapi kalau kesehatannya ini tidak dipertimbangkan dengan masa-masa, yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itulah maka mari kita sama-sama seandainya harus melakukan pergerakan yang diperkenankan oleh pemerintah, tetap protokol kesehatan menjadi perhatian utama ya, karena memang di beberapa buku memakai masker yang benar, sekali lagi memakai masker yang benar, masker yang SNI, masker yang di-approve oleh pemerintah ya, tutup hidung dan mulut baik saat diam maupun saat bicara ya, kecuali sendirian tidak pakai masker. Itu bisa mencegah penularan sampai 100%. Buku-buku menyebutkan 95-100% proteksinya. Jadi metode yang paling tepat adalah memakai masker yang tepat. Itu metode yang paling tepat di dalam mencegah penularan COVID ini. Oleh karena itulah pada masyarakat, kalau memang harus melakukan perjalanan yang diperkenankan oleh pemerintah, maka protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan apabila menyentuh benda-benda yang kira-kira terkontaminasi, itu tetap harus dijalankan.
tetap harus dijalankan. Kita menyayangi orang tua, menyayangi sesepuh yang biasanya kita mudik pada hari raya, tapi akan lebih menyayangi lagi kalau kita ikut serta menjaga kesehatannya. Kita tahu kematian terbesar adalah pada orang tua, orang yang punya komorbiditas, ya, penyakit-penyakit yang sudah disandang lama, terprovokasi oleh COVID. Jadi saya kira itu, Mas Puji. Baik, Dr. Joni, dan Dr. Joni juga ini patut dicontoh untuk kita semua karena beberapa periode juga beliau nggak mudik ini ke Kediri. Begitu ya Dr. Joni ya? Iya. Matur nuwun Dr. Joni, Prof. Terry juga terima kasih untuk waktunya. Amin. Sukses untuk aktivitasnya. Terima kasih juga sekali lagi untuk wawasan yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih Prof. Terry dan kawan-kawan semua, Mas.